Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali dengan Ustadz Anang. Dan hari ini kita akan belajar kembali tentang pembelajaran matematika, di mana kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran matematika. Itu kita terakhir sampai pada perkalian. Untuk perkalian pecahan itu banyak sekali yang akan kita pelajari. Tinggal kalian sering-sering untuk berlatih soal, sering-sering mengerjakan latihan-latihan soal. Meskipun dari Ustadz Anak itu cuma 5 soal yang wajib dikerjakan. Kalau kalian ada soal-soal lain di buku kalian banyak, silahkan dicoba dikerjakan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Dimana kalau kemarin kita sudah belajar 4, insya Allah 4, yaitu pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa, pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa, pecahan campuran dikalikan dengan pecahan campuran, dan yang terakhir pecahan desimal dikalikan dengan pecahan desimal. Dan untuk hari ini kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Nah, sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita awali dengan berdoa. Kita baca basmalah dulu bersama-sama dengan harapan apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Baca basmalah bersama-sama. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan semua siswa bisa mengerjakan perkalian dalam bentuk berbagai pecahan. Entah perkalian pecahan desimal dikalikan dengan desimal, atau persen dikalikan biasa, campuran dikalikan biasa, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini ada 4 insya Allah yang akan Ustadz ajarkan kepada kalian dalam berbagai bentuk pecahannya. Nah, di sini ada perkalian berbagai bentuk pecahan. Yang pertama itu pecahan desimal dikalikan dengan pecahan biasa. Nah, caranya sama. Dalam pecahan itu yang masih belum menjadi pecahan biasa, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini 0,2. 0,2 itu pecahan biasanya berarti 2 per. Kita lihat di belakang koma itu hanya ada satu angka. Kalau satu angka berarti per 10. Nah, dikali 1/2. Nah, seperti ini. Kalau sudah rutenya seperti ini, langsung kalikan. Nah, 2 kali 1, 2. 10 kali 2, 20. Nah, dalam hasil bentuk pecahan, kalian harus cari yang paling sederhana. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, atas dan bawah sama-sama bisa dibagi dengan FPB-nya, yaitu 2. 2 bagi 2, 1 per 10. Selesai sampai di sini. Gampang bukan? Insya Allah semua bisa. Bentuk pecahan yang kedua, perkalian bentuk pecahan yang kedua. Perkalian bentuk pecahan campuran dikalikan dengan pecahan desimal. Caranya bagaimana? Ubah terlebih dahulu semua menjadi pecahan biasa. Caranya ini. Nah, 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. 3/2 dikalikan 2 per. Di belakang koma hanya ada satu angka, berarti per 10. Nah, sekarang sudah sama-sama menjadi bentuk pecahan biasa. Kita kalikan. 3 kali 2, 6. 2 kali 10, 20. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 2. Nah, 3/10. Selesai. Jadi, yang kemarin sempat belum disederhanakan ketika mengumpulkan tugas, silahkan kalian nanti untuk tugas hari ini disederhanakan. Ya, kalau yang kemarin itu masih ada yang bisa disederhanakan tapi tidak disederhanakan, bisa disederhanakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar perkalian dalam bentuk berbagai pecahan yang lain. Contohnya, di sini ada 1, 2, 3. Ustadz tambahi 3 contoh lagi. Nah, di sini ada pecahan dalam bentuk persen dikalikan dengan desimal. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas bersama-sama. Coba kita semua ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Contoh, 2% dikali 0,25. 2%, persen berarti per 100. Kita tulis, karena di sini 2 berarti 2/100 dikali. Oke? 0,25. Nah,
Kalau tadi di belakang koma itu hanya ada satu angka, berarti per 10. Kalau soal yang ini ada dua angka. Nah, berarti per 100. 25 per 100 sama dengan. Oke, sudah bisa? Nah, lanjut. Kalau sudah sama-sama pecahan biasa, kita tinggal kalikan. Pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. 2 kali 25, 50 per 100 kali 100. Nah, nolnya aja ditambah 1 kali 1, tulis nolnya dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira bisa disederhanakan? Bisa. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Sama-sama dibagi 50. Nah, sama dengan 1 per 200. Oke? Selesai. Lanjut. Bentuk perkalian pecahan selanjutnya yaitu persen dengan bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Bagaimana caranya? 25% sama 25 per 100. Nah, kalau bilangan bulat ini 2, berarti 2 itu 2 per 1. Sebenarnya ada angka 1, karena angka 1 2 dibagi 1, 2. Tidak ditulis. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, lanjut. 25 kali 2, 50 per 100. Nah, bisa disederhanakan? Bisa. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Sama-sama dibagi 50. Sama dengan 1 per 2. Oke, selesai. Lanjut. Dalam bentuk yang selanjutnya yaitu pecahan campuran dikalikan persen. Nah, 1 per 2 dikali 2%. Semua ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Per 2 nyetak kali 2 per 100% per 100. Oke, lanjut ya. 5 kali 2, 10. Per 2 kali 100, 200. Nah, atas bawah ini bisa disederhanakan. Pokok intinya kalau bisa disederhanakan. 10 bagi 10, 1. Per 200 dibagi 10, 20. Selesai. Nah, itu materi yang tadi sudah kita pelajari, yaitu tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Tadi Ustadz sudah mengajarkan kepada kalian perkalian dalam bentuk pecahan desimal dikalikan dengan pecahan biasa, campuran dikalikan dengan desimal, persen dikalikan dengan desimal, bilangan bulat dikalikan dengan persen, serta pecahan campuran dikalikan dengan persen. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Semuanya ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kalau sudah menjadi bentuknya pecahan biasa, tinggal kalian atas dikali atas, bawah dikali bawah, pembilang kalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Dan yang perlu diketahui juga, kalau desimal itu dihitung berapa angka di belakang koma. Kalau misalkan 1 angka itu per 10, 2 angka per 100 dan selanjutnya. Ya, dan Ustadz berpesan lagi, apabila pecahan jawaban kalian itu masih bisa dijadikan bentuk yang paling sederhana, disederhanakan ya, disederhanakan supaya nilainya betul. Nilainya dalam soal ABCD, nah, nanti kalau misalkan ulangan tidak harus dicari soal hasil yang paling sederhana. Maka dari itu belajar dari sekarang. Kalau nggak bisa menyederhanakan, ya belajar, karena dengan belajar kita akan bisa. Oke? Sip. Nah, mungkin itu dari Ustadz Anan untuk hari ini. Nah, tugas kalian supaya lebih bisa, lebih pintar, silahkan kalian buka buku pendamping matematikanya. Di situ banyak soalnya. Cuma yang Ustadz suruh kalian kerjakan itu hanya ada 5 yang wajib dikerjakan. Kalau pengen lebih dari itu, bagus. Nah, ya, halaman 17 di situ ada soal, banyak soalnya, cuma yang wajib dikerjakan ini aja dan dikumpulkan ke Ustadz atau Ustadz yang mengajar. Oke? Mungkin itu dari Ustadz Anang, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.